Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rera Anggraeni. Saya mahasiswa dari Universitas Teknologi Digital dengan nomor NPM 1012-1064. Video ini bertujuan untuk tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Manajemen Keuangan di kelas saya C5 Manajemen. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang analisis rasio laporan keuangan. Pengertian analisis rasio keuangan adalah teknik membandingkan hubungan atau rasio antara dua atau lebih item data keuangan dari laporan keuangan perusahaan. Lalu, mengapa sih kita harus melakukan analisis rasio? Jadi, analisis rasio memungkinkan kita untuk menjawab pertanyaan seperti seberapa menguntungkan perusahaan, akankah organisasi dapat memenuhi kewajibannya dalam jangka pendek dan jangka panjang, dan seberapa efektif sih organisasi menggunakan sumber dayanya? Terutama buat kalian yang akan melakukan investasi atau menjadi seorang investor di sebuah perusahaan, maka kalian harus mengetahui laporan keuangan perusahaan tersebut dan harus melakukan analisis laporan keuangan untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut akan menguntungkan atau merugikan ke depannya. Ada beberapa jenis rasio keuangan, contoh dan rumusnya. Ada 5 jenis rasio keuangan, diantaranya yaitu yang pertama ada likuiditas, yang kedua ada profitabilitas, yang ketiga ada rasio manajemen aset, yang keempat ada rasio manajemen utang, dan yang kelima ada rasio nilai pasar. Dalam video ini, saya hanya akan menjelaskan tentang 2 rasio saja, yaitu yang pertama tentang rasio likuiditas, dan yang kedua adalah tentang rasio profitabilitas. Untuk yang pertama, rasio likuiditas. Likuiditas adalah kapasitas bisnis untuk menemukan sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhinya dalam jangka pendek. Oleh karena itu, likuiditas dan neraca diukur dengan adanya aktiva lancar di atas kewajiban lancar atau hubungan antar aktiva lancar dan kewajiban lancar. Ada beberapa contoh dan rumusnya, di antaranya yaitu yang pertama ada rasio lancar. Rumusnya adalah aset lancar dibagi liabilitas lancar. Yang kedua adalah rasio cepat. Rumusnya adalah aset lancar dikurangi persediaan dan dibagi liabilitas lancar. Nah, untuk contoh kasusnya di sini saya mengambil dari rasio lancar. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, rumusnya adalah aset lancar dibagi liabilitas lancar. Misalnya di sini saya mengambil contoh dari PT Kafah yang memiliki total asetnya sebesar 100 juta dan total kewajiban lancarnya atau liabilitas lancar sebesar 75 juta. Jadi penghitungannya adalah 100 juta dibagi 75 juta, hasilnya adalah 1,33 kali. Lalu, apakah ini hasilnya baik atau buruk untuk perusahaan? Tentu kita harus membandingkan dengan hasil tahun sebelumnya. Jika tahun sebelumnya PT Kafah nilainya lebih besar dari tahun sekarang, maka PT Kafah mengalami penurunan aset, maka asetnya belum mampu untuk menaikkan. Tapi, jika tahun sebelumnya perusahaan Kafah ini mengalami asetnya lebih kecil daripada tahun sekarang, maka PT Kafah ini sudah mampu untuk asetnya menaikkan. Lalu di sini ada yang kedua yaitu tentang profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan bisnis apapun untuk menghasilkan penghasilan laporan keuangan yang memberitahu kita apakah sebuah perusahaan menghasilkan keuntungan atau tidak adalah dari laporan laba rugi. Nah, di sini ada beberapa jenis dan rumus rasio profitabilitas. Ada 6 jenis rumus dan rumusnya, yaitu yang pertama adalah margin operasi. Rumusnya adalah laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT dibagi penjualan. Yang kedua ada margin laba. Rumusnya adalah laba neto dibagi penjualan. Yang ketiga ada pengambilan aset ekuitas total aset. Rumusnya adalah laba neto dibagi total aset. Lalu ada yang keempat, pengambilan ekuitas saham biasa atau yang biasa disebut ROE. Rumusnya adalah laba neto dibagi ekuitas saham biasa. Yang kelima ada pengambilan atas modal investasi atau yang biasa disebut dengan ROCE. Rumusnya adalah EBIT 1 tahun sebelumnya dibagi modal yang diinvestasikan atau total ekuitas dan liabilitas. Lalu yang terakhir, yang keenam adalah rasio kemampuan dan dasar menghasilkan laba. Yang rumusnya adalah EBIT dibagi total aset.
Untuk contoh kasusnya di sini saya mengambil dari pengambilan atas ekuitas atau tentang ROE. Sama saya mengambil dari PT Kafah. Di tahun kedua adalah labanya 20 juta dan menginvestasikan sahamnya sebesar 100 juta. Maka perhitungannya adalah 20 juta dibagi 100 juta, hasilnya adalah 0,2 kali dikali 100%, hasilnya adalah 20%. Keterangannya sama dengan yang sebelumnya. Jika tahun sebelumnya perusahaan Kafah ini laporan keuangannya tentang pengambilan atas ekuitas ini nilainya lebih kecil dari tahun sekarang, maka perusahaan Kafah ini mengalami penurunan aset. Jadi belum mampu asetnya untuk bertambah. Tapi jika tahun sebelumnya nilai akhirnya adalah lebih kecil dari tahun sekarang, maka PT Kafah ini mengalami atau memiliki kenaikan aset. Oke, baik, paling sekian video yang bisa saya jelaskan. Video ini sekali lagi saya tujukan untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester manajemen keuangan di kelas C5 manajemen saya, yang dosennya adalah Ibu Ida sendiri. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.